Ada tempat pelatihan tidak jauh di luar aula utama Alam Gu. Ini adalah tempat di mana tentara terendam hitam biasanya berlatih. Itu juga tempat di mana banyak pemuda dari klan Gu untuk berkumpul dan melihat beberapa pertandingan singkat. Makanya, tempat ini cukup ramai. Selain itu, dengan kedatangan kepala klan Lei dan klan Yan hari ini, banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari kedua klan juga telah tiba. Anak-anak muda ini tidak mengikuti rapat tentang masalah yang begitu penting. Karenanya, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tidak dapat dihindari bagi kaum muda untuk menjadi sedikit impulsif. Ini terutama ketika para pemuda dari klan kuno ini bertemu. Pada saat ini, ada massa hitam padat berkumpul di tempat latihan. Kebanyakan dari orang-orang ini memakai baju besi hitam. Mereka adalah tentara terendam hitam dari klan Gu yang terkenal. Kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan cukup kuat. Paling tidak, dengan pengecualian dari klan Hun, tidak ada dari dua klan lainnya yang bisa mengalahkan tentara terendam hitam dalam hal kekuatan keseluruhan. Mampu menjadi anggota tentara terendam hitam adalah harapan di hati banyak generasi muda klan Gu. Terlebih lagi, jika seseorang bisa menonjol di antara mereka, akan memungkinkan untuk dipromosikan ke posisi komandan. Posisi itu berarti ketenaran besar dalam klan Gu. Oleh karena itu, tujuan banyak anggota klan sejak muda adalah tentara terendam hitam. Tempat latihan benar-benar dikelilingi oleh prajurit tentara terendam hitam dengan lapis baja hitamnya. Namun, mata mereka saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke lapangan terbuka. Ada lebih dari selusin sosok muda yang berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu. Simbol petir yang berkedip ada di kepala mereka. Itu adalah simbol klan dari klan Lei. Hehe, tampaknya tentara terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat yang dirumorkan. Seseorang bahkan menyuruhku untuk berinteraksi dengan kalian semua sebelum aku datang. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono. Namun, hanya mereka yang melihatnya menyerang yang mengerti bahwa orang ini mungkin tampak seperti anak muda pengangguran tetapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu. Apalagi, semuanya memiliki wajah yang akrab. Selain Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya, Ling Quan dan beberapa komandan tentara terendam hitam juga hadir. Namun, ekspresi mereka saat ini sedikit jelek. Lei Yun, hentikan omong kosongmu. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Kami akan meladeni omong kosong kalian. Gu Xing, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara yang dalam. Dia sedikit mengernyit di hadapan provokasi yang agak menusuk telinga. Betapa menyenangkan bertarung dengan balok besar sepertimu. Sebelumnya, bahkan jenderal pertama tentara terendam hitam Anda, Gu Qingyang, telah kalah dari kakak Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Leiku bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Pria bernama Lei Yun itu berkata sambil tersenyum. Lei Yun, berhentilah menggunakan lidah siletmu saat bicara. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Qingyang dan tertawa, saya benar-benar minta maaf, orang-orang ini selalu terus terang. Gu Qingyang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Cara ini diucapkan. Orang terkuat di antara generasi muda klan Guku adalah Nona Sun Er. Jika Anda benar-benar haus akan tantangan, Anda dapat pergi menemui Nona Sun Er dan mencobanya. Seorang komandan pasukan terendam hitam tanpa sadar membuka mulutnya dan tertawa dingin. Haha, Sun Er Huh. Lei Dong yang berpakaian perak tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Ini adalah suatu keharusan bagiku untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu ini. Gu Hua telah menyelonong keluar dari sini sebelumnya. Dia seharusnya pergi untuk mencarinya, kan? Ekspresi dari para komandan dari tentara terendam hitam itu berubah ekspresi setelah melihat mata orang ini begitu tajam. Haha, kakak Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, ada kepala klan. Mengapa Anda tidak memintanya untuk menyebutkan tentang itu?
Dengan pencapaian Anda saat ini, seharusnya cukup layak untuk mendapatkannya. Lei Yun tertawa. Ekspresi Gu Qing dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila pada Sun Er. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menangkap hatinya, Sun Er pada akhirnya masih merupakan mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa menggodanya dengan cara seperti itu? Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar bikin pusing. Beberapa sosok sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi di sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka. Jelas, mereka adalah anggota klan Yan. Orang yang terdampar di tempat pemimpin memiliki wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Huo Xuan, yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali sebelumnya. Di sampingnya adalah wanita berwajah berkerudung bernama Huo Ya, yang memiliki teratai api merah Ye. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah berusaha keras. Melihat prestasinya tersebut, memang tidak ada salahnya untuk menjadikannya sebagai kepala klan selanjutnya. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo Ya menyapu matanya ke seluruh tempat latihan saat dia berbisik. Haha, apa gunanya berusaha? Ini bukan berarti Anda tidak tahu siapa yang disukai Sun Er. Selain itu, orang itu secara kebetulan juga di alam Gu. Huo Xuan tersenyum dan berbicara dengan sombong. Jika dia keluar, kemungkinan orang-orang dari klan Lei ini akan mendapat masalah. Xiao Yan ya. Huo Ya sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, dikabarkan bahwa kepala aula jiwa telah dikalahkan di tangannya. Saya ingin tahu apakah ini benar. Itu mungkin benar. Sebelum kami datang, kepala klan telah menyuruhku untuk lebih dekat dengan Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihat kepala klan memandang seseorang dari generasi muda dengan hormat seperti itu. Huo Xuan menjawab. Oh. Alis Huo Ya terangkat. Ekspresi serius melintas di matanya. Beberapa komandan tentara terendam hitam yang sedang berlatih menjadi sedikit marah karena kata-kata Lei Yun saat Huo Xuan dan Huo Ya sedang mengobrol. Ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan hendak menyerang ketika komandan pertama Gu Shen di samping mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya menoleh ke arah Lei Yu dan berbicara dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya. Lei Yun, terkadang, bersikap kasar bukanlah hal yang baik. Berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-katamu itu yang bisa membuat masalah. Oh, apakah begitu? Lei Yun tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen setelah mendengar ini. Saya pikir seharusnya begitu. Tawa lembut tiba-tiba bergema di atas tempat latihan setelah kata-kata Lei Yun terdengar. Segera, banyak pasang mata yang hadir mendongak. Tiba-tiba semua yang hadir melihat tiga sosok muncul di panggung tinggi di utara tempat latihan. Orang-orang ini melihat ke bawah ke tempat latihan. Sun Er, Xiao Yan, Gu Qing dan yang lainnya terkejut saat melihat dua dari tiga sosok itu. Hehe, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak Lei Dong. Banyak pasang mata dari klan Lei berhenti di Sun Er segera. Kejutan melintas di mata mereka. Setelah itu, Lei Yun mau tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong di sampingnya. Kakak Lei Dong. Lei Yun kaget setelah dia dihentikan oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu, hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius sedang menatap seorang pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Jika saya menebak dengan benar, teman ini pasti Xiao Yan dari klan Xiao, kan? Mata Lei Dong menatap langsung ke Xiao Yan. Matanya yang muram berisi sedikit kegembiraan di dalamnya. Xiao Yan. Ekspresi Lei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia tanpa sadar berseru, Xiao Yan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Misheng. Xiao Yan dengan tenang tersenyum saat dia berdiri di atas panggung tinggi dan mengangguk. Bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan Hun Misheng? Pihak lain mungkin sengaja mengizinkannya untuk menang.
Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat cara Xiao Yan ini. Mereka mulai bergumam pelan. Meski suara mereka lembut, tetap saja menyebar. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas panggung yang tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia melangkah maju dan tertawa pelan, "Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk berdebat dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu apakah saya juga bisa ikut bersenang-senang? Hei, apakah kamu di sini untuk membantu mereka membalas kami? Namun, kamu bukan dari klan Gu, kan?" kata Lei Dong. Wajahnya berkedut setelah melihat Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda akan membela klan Gu. Saudara Xiao Yan adalah calon suami dari Sun Er. Dia bisa dianggap sebagai anggota dari klan Gu kita. Gu Qing yang berbicara dengan suara lemah. Hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er dikenal luas di dalam klan Gu. Apalagi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan kepala klan pun menerimanya. Masalah ini pada dasarnya sudah diputuskan dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan tersebut. Oh, Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia langsung menjilat bibirnya. Busur petir hitam melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saudara Xiao Yan tertarik, silakan bergabung dengan kami." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong setelah kata terakhirnya terdengar. Petir bergerak berlama-lama di sekitar tubuhnya saat aura liar dan kekerasan yang luar biasa menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. "Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan akan menangani hal itu." Gu Qing dan yang lainnya menatap tajam ke arah petir hitam yang tertinggal di sekitar tubuh Lei Dong. Sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif dari petir hitam ini sangat hebat. Bahkan pertahanan mereka dengan mudah ditembus saat bersentuhan. Petir iblis hitam ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir hitam yang dikenalnya di tubuh Lei Dong. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan petir iblis hitam. Sepertinya kemampuan bertarungnya juga cukup hebat. Tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qing dan yang lainnya. Namun, ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong. Matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. "Saya tidak memiliki banyak waktu. Mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama?" Kata-kata Xiao yang tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di tempat ini. Segera setelah itu, banyak prajurit dari tentara terendam hitam bersorak-sorak di luar arena. Di sisi lain, para anggota klan Lei itu memiliki ekspresi yang jelek. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah. Xiao Yan, kamu tidak harus bertindak terlalu arogan." Wajah tersenyum Lei Yun juga menghilang saat dia berteriak keras. Ada kalanya mencoba menang dengan kata-kata yang tidak baik, Xiao Yan tersenyum tipis. Ekspresinya tenang dan tanpa riak. Dia juga telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Lei Yun sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin mencari masalah dengannya, hatinya tanpa sadar merasakan ketidaksenangan padanya saat dia mengolok-olok Sun Er. Selain itu, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa jika dia ingin membuat orang-orang liar ini patuh dan menutup mulut mereka, dia akan membutuhkan beberapa taktik brutal yang biasa anak muda lakukan. Lei Dong mengerutkan kening. Dia memandang pemuda berpakaian hitam di depannya dan samar-samar merasakan bahaya di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiao Yan mengalahkan Hun Mishen hanyalah rumor, tapi dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini memang kebenaran. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa Hun Mishen tidak menahan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Dia pernah mendengar kepala klan dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Douqi pasti Xiao Yan dari klan Xiao. Lei Dong tidak akan pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat dia mengucapkan kata-kata ini. Orang seperti itu sebenarnya muncul di klan Xiao, yang telah menurun. Ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa sangat tidak percaya.
Lei Dong adalah seseorang yang menginginkan pertempuran. Untuk berlatih, dia mampu bertahan selama 5 tahun di dalam kolam petir iblis tanpa menerima berita apapun dan menderita kepahitan karena digigit oleh puluhan ribu petir selama periode waktu ini. Ini, bersama dengan banyak sumber daya yang digunakan klan Lei untuk merawatnya, memungkinkannya untuk memiliki pencapaiannya saat ini. Dari lubuk hatinya, dia sangat tidak mau mengakui bahwa prestasinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang dari klan yang telah rungkat. Karena saudara Xiao yang telah membuat permintaan seperti itu, Lei Yun, kalian semua harus mendengarkannya saja. Lei Dong perlahan menghembuskan napas dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Gas sajalah. Ekspresi Lei Yun dan yang lainnya tenggelam saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tersenyum dingin dan setuju. Dengan langkah maju yang tiba-tiba, 10 aura dari mereka tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu benar-benar telah mencapai puncak kelas Ban Sheng. Sisanya sebagian besar di kelas Douzun bintang 9. Ekspresi banyak yang hadir sedikit berubah setelah 10 aura ganas ini melonjak. Sepertinya agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi 10 orang ini. Xiao Yan, izinkan klan Lei-ku untuk melihat apakah rumor itu benar. Keberanian Lei Yun sekali lagi meningkat setelah auranya melonjak. Teriakan rendah dipancarkan. Waktu terus berjalan, 10 dari mereka bekerja sama dengan sempurna. 10 individu dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat dan mengelilingi Xiao Yan. Ekspresi mereka serius saat mereka dengan cepat mengganti segel yang dibentuk oleh tangan mereka. 10 pilar petir, yang besarnya 1000 kaki, segera bangkit. Mereka dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir berkelok-kelok yang mengaum dengan marah. Pembantaian naga petir. Ekspresi dari 10 individu mengeras saat naga petir itu berkelok-kelok. Semuanya bersiul ke bawah pada saat bersamaan. Gemuruh-gemuruh bergema terus-menerus. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka mengerti kekuatan Xiao Yan. Karenanya, mereka semua telah menggunakan serangan terkuat mereka bersama. Kekuatan ketika 10 dari mereka bergandengan tangan cukup besar. Cahaya perak menyala di langit. Segera, kilatan petir melonjak di depan banyak pasang mata. 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan keras dengan Xiao Yan di bawah. Belar. Riak energi menyebar dari titik tumbukan. Tanah yang keras segera pecah, menutupi tempat itu dengan debu. Apakah pukulan kita mengenainya? Banyak pasang mata tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Sebelumnya, Xiao Yan bahkan tidak mengelak. Debu di atas tempat latihan perlahan mengendap dan Xiao Yan sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, dia masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak. Tidak ada luka sedikit pun padanya. Bahkan tanah dengan jarak 10 kaki darinya tampak tidak rusak, terlihat sangat berbeda dari kekacauan di daerah lain. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kelompok Lei Yun segera menjadi pucat saat mereka melihat Xiao Yan, yang bahkan tidak mundur selangkah pun. Segera, perasaan tidak berdaya yang mendalam muncul dari mereka. Seranganmu masih bisa dilewati. Seluruh area benar-benar sunyi. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Dia bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun. Matanya mengarah ke Lei Dong sebelum mengulurkan tangannya dan tertawa. Setelah ini kamu. Ciu Dar. Wajah Lei Dong sangat serius sehingga tidak bisa lebih serius lagi. Sikap kasual Xiao Yan itu menyebabkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, dia juga seorang individu yang menentukan. Tubuhnya bergegas ke depan seperti kilat saat tawa Xiao Yan terdengar. Dia mengepalkan tangannya. Petir hitam dengan cepat melonjak di lengannya. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak hitam panjang di tangannya. Busur petir melompati tubuh tombak. Ci! Lei Dong sangat cepat. Dia muncul di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Bayangan tombak segera menari, angin tombak tajam langsung menutupi titik-titik fatal di sekitar tubuhnya. Jejak busur petir hitam yang sangat gelap muncul dengan cahaya yang agak redup. Jika bersentuhan dengannya, lubang berdarah akan terbentuk bahkan di tubuh elit bintang 3 Dousheng.
Semua orang di luar medan pertempuran menahan napas saat mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus, yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengambil nafas. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan cepat seperti itu jika mereka berada di tempat Xiao Yan. Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Gu Qingyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka tanpa sadar mengangguk. Bahkan jika itu dia, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan dalam waktu yang lama. Meskipun orang ini sedikit sombong, dia memiliki modal untuk melakukannya. Namun, kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Xiao Yan. Tombak Lei Dong tampaknya tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Gu Xing melihat ke medan pertempuran dan tiba-tiba berseru kaget. Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 Dou Sheng. Menambahkan Dou Qi petir yang bermutasi di tubuhnya, serangannya bisa sebanding dengan Dou Sheng bintang 4. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak bisa menyentuh tubuh Xiao Yan. Bintang berapa yang telah dia capai? Gu Qingyang dan yang lainnya di samping menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata pihak lain. Ini terutama terjadi pada Gu Yao, yang pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa terus-menerus. Ketika Xiao Yan pertama kali tiba di klan Gu, dia masih harus bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Gu Yao. Sekarang, bagaimanapun, jarak di antara mereka berdua telah melebar, itu seperti hubungan kalian dengan si dia. Bahkan orang-orang dari sekitar dapat melihat situasinya. Lei Dong, yang berpartisipasi dalam pertempuran, secara alami juga mendeteksi ini. Semakin dia berusaha, semakin takut dia. Xiao Yan di depannya seperti lubang hitam. Terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka diam-diam dimakan oleh Xiao Yan. Tak satu pun dari serangannya yang bisa menggores tubuhnya, bahkan merusak bajunya pun tidak. Petir iblis turun. Ekspresi Lei Dong menjadi tegang. Tiba-tiba, kekejaman melintas di matanya. Bayangan tajam tombak di langit tiba-tiba berhenti. Orang biasa hanya bisa melihatnya dan menggigit lidahnya. Darah keluar. Sebenarnya ada busur petir hitam berkedip di dalam darah. Darah dengan cepat mendarat di ujung tombak dan ujung tombak dengan cepat meredup. Segera setelah itu, tombak Lei Dong bergetar. Kecepatannya tiba-tiba dinaikkan ke batas saat dia menembus tenggorokan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Satset what wait. Lei Dong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan seseorang sekuat Gu Qingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Kontak itu hanya berlangsung sesaat. Setiap orang merasakan cahaya hitam menyala di mata mereka dan suara lembut muncul. Mata mereka buru-buru melirik, hanya untuk melihat tombak Lei Dong ditusuk dengan kuat ke telapak tangan lebar Xiao Yan. Namun, orang-orang bermata tajam itu dapat menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus menjadi setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Terlepas dari seberapa liar Lei Dong mengaktifkan Dou Qi-nya, dia tidak dapat maju bahkan sedikit pun. Serangan kekuatan penuh Lei Dong sebenarnya diterima oleh telapak tangan Xiao Yan. Blar! Telapak tangan Lei Dong tiba-tiba dihantam tombak saat dia mengatupkan giginya. Petir hitam tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu dibebankan ke lengan Xiao Yan. Namun, sebelum Lei Dong bisa bersukacita, petir hitam itu dengan cepat meredup. Seolah-olah ada sesuatu yang memakannya. Rasa yang familiar. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melahap petir iblis hitam yang telah menginvasi tubuhnya. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Dia segera melangkah maju dan mendekati tubuh Lei Dong dengan gaya seperti hantu. Telapak tangan lembut secara acak mendarat di dadanya. Telapak tangannya bergetar dan semua orang melihat Lei Dong terbang mundur dengan menyedihkan. Terima kasih atas kemenangannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata setelah mendorong Lei Dong kembali dengan telapak tangan. Laju di mana pertempuran berakhir menyebabkan seseorang tertegun. Dalam beberapa menit, kelompok Lei Dong dengan mudah dikalahkan di tangan Xiao Yan. Semua orang di medan pertempuran menjadi diam sejenak karena ini. Segera setelah itu, banyak prajurit tentara terendam hitam mulai bersorak.
Suara itu seperti guntur, yang bergema di atas alun-alun. Brak-brak-brak telosor. Lei Dong jatuh dengan menyedihkan di tanah di tengah sorakan yang memekakkan telinga. Dia mengatupkan giginya dan baru saja akan menyerang ketika guntur seperti tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Haha, sungguh pria kecil dari klan Xiao yang luar biasa. Anak kecil ini memang memiliki jarak yang jauh dibandingkan denganmu. Namun, tangan saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika Anda cukup berani untuk menerima teguran dari saya? Kepala klan dari klan Lei? Orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya. Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya segera mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar tawa keras ini. Mereka tidak menyangka bahwa orang tua gila pertempuran ini yang biasa memihak kerabatnya benar-benar tidak bisa menahan diri untuk muncul. Tampaknya Xiao Yan mengalahkan generasi muda dari klan Lei ini sendirian dan telah menyebabkan dia gatal dan tidak bisa duduk diam. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menunjukkan dirinya dalam masalah ini di antara generasi muda. Tenang, anak kecil Xiao Yan. Diri lansia ini hanya akan menggunakan 50% kekuatan saya. Apa yang kamu katakan? Tawa keras Lei Ying sekali lagi terdengar saat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam setelah melihat lelaki tua ini menekannya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Saya Xiao Yan dari klan Xiao akan menerima nasihat darimu.